Тревога, тревога. Всем. Secangkir film berjudul Kraken tahun 2025 mengisahkan tentang sosok makhluk yang selama ini dianggap mitos, penghuni dasar samudera, predator paling mematikan sepanjang masa. Faktanya itu benar nyata adanya. Wah, seperti apa cenah kisahnya? Jelas sebelum mulai yang belum like dulu, yang belum subrek dulu biar tidak ketinggalan video-video seru lainnya dari AB Channel. Diawali dengan diperlihatkan sekelompok geolog yang tengah melakukan penelitian di Kutub Utara. Beberapa bom telah diledakkan, tinggal menunggu proses pencatatan hasil. Namun tiba-tiba geolog cantik bernama Zulia mendapat telepon dari base camp supaya menghentikan kegiatan karena badai akan segera datang. Опять биологи что-то взрывают. Rupanya si bom-bom yang ditenggelamkan melintas di antara kapal selam Rusia yang tengah menjalankan misi rahasia. Hal itu jelas membuat mereka kesal, menganggap para ilmuwan tidak lebih dari pembuat onar karena telah membuat lautan jauh dari kata tenang, dan itu langsung terbukti dengan sistem sonar kapal yang menangkap adanya suara bising mengindikasikan telah terjadi upwelling atau arus naik. Выходи. Бежим. Джулия. Все рули на всплытие, турбине вперед, 200! Kesalahan fatal sih para peneliti. Mereka tidak sadar telah menciptakan pemanasan global yang membuat gunung es dan gletser mencair. Sebagian besar para ilmuwan tewas di telan samudra. Cuma masalahnya bagaimana dengan nasib kapal selam? Apakah mereka bisa bertahan sampai bantuan tiba? Beralih ke perwira Rusia, Laksamana Madya bernama Deslav Bintang 3 mendapat kabar tentang insiden kapal. Bahkan si Irjen melaporkan kalau tim khusus telah dibentuk berdasarkan perintah perwira tertinggi Bintang 4 menunjuk seorang kapten kapal muda berbakat bernama Vidya alias Victor sebagai komandan misi, membuat si Deslav sedikit kecewa karena bukan dirinya selaku komandan senior yang terpilih. Tapi bukan tanpa alasan, semua sudah dipertimbangkan berdasarkan kemampuan, tapi si Deslav tetap tidak terima. Mungkin dia mau carmuk, maksa akan ikut menjadi bagian dari tim meski harus jadi wakil komandan.
Tetap hormat ya gengs, meski sebenarnya saat ini si Victor lah yang punya kuasa, tapi cemana lagi dia perwira, persiapan juga telah selesai dan kapal pun akan segera berangkat untuk memulai misi penyelamatan. Sementara itu di Kutub Utara, mereka berdua terjebak, minimnya sinyal membuat mereka kesulitan minta bantuan, sempat beberapa kali terhubung ke kilang minyak, namun apalah daya, si sinyal menghilang lagi dan tak pernah kembali. Keesokannya, setelah cukup dekat dengan sinyal pelampung darurat, kapal pun mulai menyelam supaya bisa mencapai top speed. Namun, baru juga beberapa puluh meter di kedalaman laut, kapal mendeteksi aktivitas tidak biasa di mana para paus bergerak mengelilingi seolah-olah sedang mengepung kapal. Lantas, Komandan Victor pun memerintahkan supaya turun ke kedalaman 210 meter. Tapi eta dikarenakan semakin rese, si Victor minta supaya mengaktifkan sonar untuk mengusir kawanan paus. Mereka pun langsung ngiprit ketakutan. Уходит. Makhluk macam apa cenah gengs yang bisa membunuh paus hanya sekali sintrek? Keanehan pun kembali dapat dirasakan. Sesuatu yang besar tengah menuju mereka. Sempat terjadi perdebatan di mana si wakil mengira itu kapal musuh supaya bersiap untuk perang, tapi Komandan Victor memiliki persepsi lain, memilih untuk menghindar, kembali menaikkan kapal ke kedalaman 40 meter. Выполнять! Неверное решение. Где укрыться? Штурман есть? Средняя глубина Патороса. Товарищ командир, ледяная стена прямо по носу. Стоп, турбина! Турбина застопорена. 10 капельцев. Приготовиться к удару. Ya, mereka semua masih selamat. Sinyal akan benda besar yang tadi mendekat pun kini balik menjauh. Meski masih bingung sebenarnya benda apa itu karena dapat mengganggu sistem kapal. Dengan suara-suara anehnya, Komandan Victor minta laporan tentang peralatan apa saja yang rusak. Selagi diperiksa, kita kembali ke mereka berdua yang terus bergerak mencari pertolongan, malah menemukan pelampung darurat. Dari mana si brewok bisa tahu kalau itu pelampung sinyal darurat? Katanya 4 tahun dia bekerja di kapal selam, jadi dia tahu seluk-beluk kapal, bahkan untuk mengoperasikannya. Yang tidak lama dari itu muncul ke permukaan kapal selamnya Komandan Victor. Вижу людей. Disinilah rasa kemanusiaan diuji. Meski sedang dalam misi penting,
Terlebih mereka berdua bukan berkewarganegaraan yang sama, istilahnya orang asing, tapi Kapten Victor nyuruh anak buahnya supaya menaikkan mereka ke kapal. Pemeriksaan juga sudah selesai, tidak ada kerusakan pada kapal, hanya lecet-lecet dikit karena kapal bukan ngebentur karang. Misi penyelamatan pun baru akan dimulai. Оторваться от льда, погружаться на максимальную глубину. Saat kapal kembali nyelam, seorang kru melapor bahwasannya yang si Cueweu ternyata adalah orang kita. Lantas si Victor pun langsung menemuinya, bertanya, "Siapa kamu? Kenapa bisa berada di sini dan sudah berapa lama?" Dijawab apa adanya, kalau kami adalah geologi internasional yang sedang melakukan penelitian. Bahkan dengan tidak sadar si Zulia juga menceritakan tentang pengeboman dasar laut. Malah katanya ada beberapa bom yang memiliki 2 kali lipat daya ledak dari bom standar. Jelas itu sudah lebih dari cukup untuk berspekulasi secara tidak langsung. Para penelitilah yang mengakibatkan kapal karam. Ты понимаешь, что ты наделала, Жюли? Кто сказал им, что мы взорвали их подводную лодку? Si Deslav minta si Victor supaya kembali ke pangkalan untuk melaporkan hal ini, tapi si Victor berkata kalau kita tidak punya bukti apapun dan tetap akan melanjutkan misi, membuat si Deslav kembali emosi, ngajak bicara 4 mata untuk memperingati si Victor kalau dirinya tidak akan ada lagi toleran untuk kesalahan yang ketiga kali. Товарищ командир, снова шум биологического характера с левого борта. Дистанция 5 кабельтовых. Курсу норвежская буровая платформа. Вот только ее нам не хватало. Мутант. Понял. Норвеги дали активную посылку. Объект сменил направление. Тревога. Тревога. Всем. Объект вышел на поверхность рядом с нефтяной платформой. Akhirnya sang makhluk menampakkan dirinya juga. Tidak ada waktu untuk berspekulasi tentang si makhluk. Yang jelas si Deslav menganggap ini adalah kesalahan ketiga Komandan Victor. Maka dari itu, kursi komando ia ambil alih, langsung memberi perintah untuk segera meluncurkan roket launcher. Есть пли! Вот так! Цель поражена! Kocak bet ya nih aki-aki, so iya pisan, kalamin aja lah. Lihat sampai mana cenah kemampuannya. Объект продолжает движение! Сигнал растет, движется на нас! Значит, продолжает движение. Сила 17. Торпедные аппараты 3, аппараты 5 и 6. Бей! Объект продолжает движение! Первый центральный, перезаряжены 5. 2 torpedo kembali diluncurkan, tapi itu tidak ngaruh. Mampus ya. Panik. Mundur ki. Komando saya ambil alih. Was Miss Wai, she is in the tek bengek. Kai si bensin you and me. Kick your voice. Ya, bahasa Inggris pokoknya. Bagoy, dibeledak, bohak dikit kagak ngaruh, semangat!
Tegas sekali, kapal selam yang berukuran besar malah tidak lebih besar dari satu tentakelnya saja. Si Victor teringat saat bagaimana si makhluk menjauh sebelumnya. Dia minta semua kru supaya mematikan mesin dan seluruh sistem yang tidak berpengaruh pada pusat kendali kapal. Hentikan semua aktivitas, jangan membuat suara, kita beralih ke mode siluman. Горизонт чист. Объект нас потерял. Berhasil lolos, tapi api yang sudah terlanjur membesar sulit untuk dipadamkan. Si Victor pun memerintahkan supaya segera mengevakuasi ruangan. Api pun berhasil dipadamkan, kapal juga sudah stabil. Si Victor minta supaya kru berkumpul istirahat sambil periksakan semua luka yang diderita. Meskipun berada dalam bahaya besar, si Victor memutuskan untuk melanjutkan misi karena posisi kita sudah dekat tapi tidak didukung oleh keadaan. Banyak kru yang terluka, ruangan torpedo juga rusak parah. Belum lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika masuk lebih dalam lagi. Mendengar semua keluh kesah para kru ditambah si Deslap mengingatkan si Victor supaya apa yang menimpa ayahnya tidak menimpa pada dirinya, yaitu gugur ketika menyelamatkan orang. Si Victor pun kini memutuskan untuk kembali ke pangkalan. Si Victor yang sedang merenung sambil mengingat ayahnya, tiba-tiba si Julia ingin bertemu. Si Victor pun minta supaya si Julia mengatakan keperluannya karena saat ini si Victor sedang sibuk. Да, можно карту? Rupanya diam-diam si Julia sudah menganalisa ini semua. Semata-mata ia lakukan sebagai bentuk penebusan kesalahan dan rasa berterima kasih pada Komandan Victor yang telah melanggar peraturan demi menyelamatkannya. Si Julia pernah kuliah jurusan manuskrip kuno. Berbagai orang dari era berbeda menulis hal yang sama. Pelaut Islandia kuno pernah berkata mereka bertemu makhluk sebesar pulau yang bisa menenggelamkan kapal dengan mudah. Makhluk itu adalah Cephalopoda, bentuknya mirip gurita raksasa. Orang-orang mengenalnya dengan sebutan kraken, makhluk yang telah lama menghilang. Mungkin dia hanya sedang berhibernasi. Bagaimana jika ledakan bom yang telah membangunkannya? Aku sudah memberitahumu tentang ledakan bom dengan 2 kali lipat daya ledak, dan itu posisinya di cekungan Nansen. Menurut kebiasaan gurita, mereka akan menyeret mangsanya ke sarang, dan jika itu benar, artinya kapal karam bukan karena bom, melainkan diserang si kraken layaknya kapal ini. Lalu mereka diseret ke sarang yang berada di lokasi ledakan, yaitu cekungan Nansen. Si Julia juga memperingati si Victor kalau kita sedang berhadapan dengan predator mematikan sepanjang masa, jadi usahakan jangan sampai memancing emosinya. Mungkin karena baru terbangun dari tidur panjangnya, jadi dia lebih sensitif. Kita tidak tahu apakah dia buta atau apakah dia hanya merespon terhadap gerakan atau mungkin terhadap suara bawah laut. Si Julia minta si Victor supaya menghindari itu semua, terlebih sonar karena menurutnya sonarlah yang telah membuat si kraken marah. Katanya ada laporan penting tentang kejadian saat kapal dalam mode siluman tertangkap suara aneh seperti sebuah ketukan. Выведи на громкую. Еще раз включи. Si Victor pun menganalisa kira-kira dari mana sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari В районе, где восточное исландское течение пересекается с котловиной Нансена. Так точно. Dia pun kini percaya dengan apa yang dikatakan si Julia. Misi pun dilanjutkan dengan sedikit suntikan motivasi, diakhiri dengan instruksi sesuai larangan yang dikatakan si Julia. Полагаюсь на ваше мужество и мастерство. Турбине вперед 150. Есть. Боцман лево на борт, курс 300. Есть, лево на борт, курс 300. Турбина вперед 150.
Saat berada di kedalaman 1000 meter yang merupakan batas maksimal, kapal tidak bisa menahan tekanan jadi terpaksa menaikkannya lagi ke kedalaman 800 meter. Inilah cekungan Nansen, rupanya adalah sebuah jurang dengan kedalaman lebih dari 5000 meter. Si Victor pun manggil si Koskin ke ruangan kontrol utama bahwasannya ini adalah giliran dia untuk menggunakan kapal selam bola ozon, tapi ada kendala karena Letnan Vanop rekannya mengalami cedera lumayan serius. Tanpanya si Koskin tidak bisa pergi menyelam. Lantas Komandan Victor izin untuk menggantikannya meski ia tidak pernah sama sekali mengoperasikan kapal selam jenis itu. С места старайтесь не сдвигать. Ya, ada banyak kapal karam sepertinya ini memang sarang si Kraken. Salah satunya kapal selam tempur yang sedang mereka cari membuat si Victor yakin kalau ini tidak ada hubungannya dengan para ahli geologi setelah dekat proses docking pun dilakukan. Ajib sekali, mereka semua masih bertahan di kedalaman 5000 meter. Lebih ajibnya lagi, ternyata Komandan Jono yang memimpin operasi rahasia adalah adik Komandan Victor. Dia menjelaskan tidak tahu apa yang terjadi karena tiba-tiba kapal terhempas dan berputar hingga ke dasar jurang, tapi kami tak henti mengirim sinyal setiap 4 jam sekali. Beruntung di saat oksigen mulai menipis kalian semua datang, cuma proses evakuasi tidak bisa langsung melainkan akan dibagi menjadi 2 kloter. Minta Komandan Jono untuk memilih salah satu orang yang bisa mengoperasikan kapal selam bola ozon untuk menggantikan si Victor. Юра, держи. Untung disadarin kondektur supaya tidak menyalakan sinyal, niatnya supaya bisa mudah kembali, tapi kan itu dilarang, malah akan membahayakan. Si Koskin pun kembali mematikannya. Надо в ГКП, куда оружие забрать. Вместе пойдем. Setelah sampai, pergantian si Victor malah jadi si Malakama karena dia untuk bangun saja tidak mampu, sementara tanpa operator, si Koskin tidak bisa menyelam kembali dengan menggunakan bola ozon. Lantas si Zul pun minta Kang Brewok supaya membantu mereka karena katanya si Brewok pernah bekerja di kapal selam. Парни, я могу помочь. Я служил на подводной лодке 4 года. Я знаю... Keberadaan si Kraken bisa dirasakan oleh tukang sinyal menampilkannya di monitor. Kalau si makhluk tepat berada di depan kita, si Zulia berkata usahakan jangan sampai terlihat. Si Desla pun minta supaya menyiapkan pendaratan. Tadi saja sudah gak kuat, geng. Sekarang kembali mengalami kedalaman kritis, lambung kapal hampir pecah, dan kebocoran pun terjadi di mana-mana. Kan
Kraken malah gak bisa dimatiin, tapi ada bagusnya juga. Hal itu memberi ruang untuk kapal penyelamat supaya bisa kembali menaikkan kapal. Sementara itu, pergerakan si Squidward dapat dirasakan oleh si Victor yang berhasil menyalakan mesin. Lantas dia pun segera menyiapkan senjata yang sedikit tersumbat air sambil mengaktifkan kode penghancur berpacu dengan si Kraken yang juga sudah sampai. Если бы мать узнала, что мы с тобой вместе на затонувшей лодке... Думал, ты не справишься, не верил в тебя. Ты вон как отец. Дурак я! Сашка, зал! Горит, горит! Загопнил ее! Gila, senjata macam apa cina itu, gengs? Bahkan lebih kejam dari ulti Layla. Karena sampai menembus luar angkasa, si Kraken pun kini siap dihidangkan untuk isian takoyaki. Tapi mereka kembali harus berpacu dengan waktu karena tinggal 4 menit menuju penghancuran kapal. Ты чего тут разлегся? Сашка! Оружие сейчас! Пушкин, дай сюда! Саня! Akhirnya kecemasan mereka terbayar dengan kemunculan Komandan Victor CS. Si Brewok sih ini mah harus direkrut ya, malah dia lebih jago dalam mengoperasikan kapal. Cuma eta kapal letik diderek gitu ya. Kateuing atunya udah gitu aja lah. Tinggal pesen takoyaki dulu sekarang mah. Takoyaki Kraken. Beuh, gagahnya lada.